power of dreams. Hai Honda Lovers, kembali lagi di YouTube channel Main Dealer Honda Jakarta Center. Bersama saya Samuel Roy dari Divisi Learning Center Main Dealer Honda Jakarta Center. Nah, pada kesempatan kali ini saya bakal ngebahas mengenai driving experience dari sebuah unit yang terbaru di 2021 ini nih ya. Kita akan bahas bagaimana performanya, ya, bagaimana rasa berkendaranya, dan apa aja fitur-fitur canggih yang menunjang kesenangan berkendara di dalamnya. Nah, sebelum itu, jangan lupa teman-teman untuk follow juga sosial media dari kita. Ada di Instagram @HondaJakartaCenter, lalu ada di Facebook @HondaJakartaCenter, lalu di Twitter @Honda_HJC, dan juga jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kami, dan pastinya aktifkan lonceng biar dapat notifikasi terbaru apabila kami mengupload video yang baru ya. Nah, teman-teman, kalau misalkan teman-teman menginginkan mobil yang satu ini, jangan lupa juga untuk akses link GoPro yang ada di kolom deskripsi, biar nanti sales konsultan kami yang bakal langsung menghubungi teman-teman sekalian. Nah, penasaran unit apa yang bakal kita bahas? Unitnya adalah the new Honda City Hatchback RS. Sebelum kita mengendarai mobilnya, saya mau jelaskan dulu nih ke teman-teman sekalian, dimana untuk nyalain si City Hatchback RS ini sangat mudah sekali teman-teman. Cukup menggunakan smart key-nya aja, teman-teman udah langsung bisa nyalain mobilnya dari luar. Caranya gampang, tinggal teman-teman pencet lock aja di smart key-nya, lalu tahan tombol remote engine start-nya kurang lebih 3 detik sampai lampu hazardnya berkedip, dan otomatis mesinnya akan menyala dan kabin pun akan nyala AC-nya. Gitu. Jadi teman-teman udah langsung masuk ke dalam mobil yang adem, nyaman, dan kondisi mesinnya juga udah siap buat jalan. Seperti itu. Yuk, kalau gitu, let's go. Nah, salah satu aspek untuk kesenangan berkendara adalah di bagian audionya. Audionya dari City Hatchback ini menggunakan layar sentuh 8 inci teman-teman ya, jadi sudah cukup besar dan fitur-fiturnya juga sudah sangat lengkap ya. Di dalamnya kita bisa lihat ada AM/FM radio, ada USB iPod, ada Bluetooth audio, phone, dan fitur-fitur lainnya. Dan yang paling penting ya, yang mau saya tunjukkan ke teman-teman sekalian adalah fitur smartphone connection namanya. Jadi teman-teman bisa langsung menghubungkan antara handphone teman-teman sekalian ke head unitnya City Hatchback ini nih ya. Nah, ini contohnya akan saya praktikkan teman-teman ya, menggunakan handphone Apple ya, langsung ke head unitnya. Cukup menggunakan kabel USB original saja, langsung colokkan ke slot USB yang ada di bawah sini. Lalu nanti teman-teman langsung bisa menghubungkan antara handphone ke head unitnya. Nah, ini langsung terbaca oleh head unitnya ya. Terbuka terlebih dahulu untuk handphonenya. Nah, ketika sudah terhubung teman-teman, nanti di dalamnya langsung tersedia aplikasi-aplikasi favorit nih teman-teman ya. Ada phone, music, lalu ada Google Maps ya, ada Spotify, Joox, dan lain sebagainya. Jadi dengan mudah teman-teman ya, cukup menggunakan kabel USB original aja, sambungkan dari handphonenya ke head unitnya. Ini juga bisa diaplikasikan ke handphone Android ya. Jadi bukan hanya di iOS tapi juga untuk Android gitu. Itu buat kesenangan berkendara dari segi audionya teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut untuk kemudikan nih ya. Gimana rasanya mengemudikan the new Honda City Hatchback RS ini. Sebelumnya saya mau lepas masker dulu teman-teman, karena berhubung saya di mobil juga sendiri. Jadi biar lebih jelas suaranya, saya lepas maskernya dulu ya. Oke, kalau gitu kita langsung jalan aja teman-teman, buat ngerasain gimana performanya atau driving experience-nya nih dari the new Honda City Hatchback ini. Teman-teman, sekarang saya sudah mengemudikan the new Honda City Hatchback ini nih. Impresi pertama ketika saya mengemudikan the new Honda City Hatchback ini, pastinya performanya itu terasa teman-teman ya. Kenapa bisa begitu? Karena mesinnya sendiri dari the new Honda City Hatchback ini sudah menggunakan teknologi mesin yang baru ya. Dia menggunakan 1500 cc dengan teknologi DOHC. Berbeda dengan generasi yang sebelumnya yang masih menggunakan SOHC gitu ya, di mobil-mobil seperti Honda Jazz, lalu Mobilio, BRV, dan lain sebagainya. Untuk di City Hatchback ini sudah menggunakan DOHC, dan tenaga yang dihasilkan jadinya lebih besar teman-teman ya. Tenaga yang dihasilkan itu mencapai 121 PS
dan torsinya yakni 145 Nm. Lalu klaim dari Honda sendiri teman-teman sekalian, ya, dengan menggunakan teknologi mesin yang baru ini mampu menghemat bahan bakarnya. Selain itu, torsi puncaknya itu bisa didapat di RPM yang lebih awal teman-teman, ya. Jadi putaran awal mesinnya atau putaran low sampai ke putaran menengah gitu ya, itu terasa lebih penuh teman-teman, ya. Nah, ini akan saya coba dulu nih ya. Kita coba kick down sedikit ya. Kita tes gimana performa mesinnya dari CVT hatchback ini dengan teknologi mesin baru. Ini saya gas sedikit buat mobilnya. Nah, gitu teman-teman. Terasa di putaran awal sampai ke putaran menengahnya itu lebih padat teman-teman, ya. Jadi putaran awal sampai putaran menengahnya itu lebih padat karena teknologi mesin DOHC-nya, ya. Teknologi mesin DOHC-nya yang membuat putaran atau torsinya itu bisa dicapai di RPM yang lebih awal. Gitu. Itu keunggulan dari mesinnya teman-teman, ya. Nah, selanjutnya ya, dari driving experience di new Honda City Hatchback ini kita bisa dapat beberapa fitur-fitur yang menunjang kesenangan berkendara, ya. Contohnya apa? Contohnya si City Hatchback ini sudah dilengkapi dengan yang namanya pedal shift, ya. Pedal shift atau tuas yang ada di bagian belakang setirnya, ya, yang membuat sensasi berkendara layaknya mobil sport teman-teman, ya. Layaknya mobil-mobil, kalau teman-teman tahu di mobil F1 gitu ya, yang tuas transmisinya berada di bagian belakang setir, ya. Nah, ini juga bisa kita rasakan sensasi sport seperti itu, ya. Caranya gampang banget, ya teman-teman, tinggal langsung naik atau turunkan pedal shiftnya saja, ya. Dalam kondisi transmisi D ataupun transmisi S tetap bisa dipakai teman-teman, ya, tetap bisa dipakai. Jadi teman-teman tinggal langsung naikin. Ini contoh saya mau naikin transmisinya, ya. Nah, ketika saya menaikkan transmisinya gitu ya, langsung ada terasa aspek sportinya teman-teman, ya. Seperti ada dalam tanda kutip ada hentakannya teman-teman gitu ya. Seperti layaknya mengendarai mobil yang lebih sport pastinya, meskipun menggunakan transmisi CVT, ya. Demikian pula ketika menurunkan giginya, teman-teman juga tinggal langsung mencet gitu ya, atau mengaktifkan si pedal shift yang di tuas minusnya saja. Seperti itu. Itu buat pedal shift. Lalu kesenangan berkendara selanjutnya yang bakal saya tes adalah cruise control nih, ya. Ini berhubung saya ada di jalan yang lurus dan juga sepi, jadi saya bisa langsung buat ngetes si cruise controlnya nih, ya. Caranya gampang juga, ya. Kita harus berkendara di atas kecepatan 40 km per jam terlebih dahulu, ya. Lalu saya aktifkan cruise controlnya dengan cara pencet cruise, lalu pencet set, ya. Nah, lalu mobil ini akan otomatis menahan gasnya, ya. Kecepatannya di kecepatan 40 km per jam, ya. Nah, kalau teman-teman mau naikin kecepatannya juga gampang, tinggal langsung pencet tombol plus atau minus. Nah, ini ya. Lalu kalau mau batalin juga teman-teman tinggal langsung injek pedal remnya aja, atau pencet si tombol cruise atau pencet tombol cancel-nya aja. Gitu. Itu buat kesenangan berkendara, apalagi kalau di situasi jalanan yang kosong nih, lurus kosong gitu ya. Itu udah nyaman banget teman-teman, ya. Jadi teman-teman nggak harus nahan kakinya di pedal gas terus-terusan gitu, karena udah ditahan sama si fitur cruise controlnya itu. Gitu. Nah, selanjutnya juga kalau dari segi handling, ya, dari segi handlingnya juga sudah nyaman teman-teman. Karena kalau dari City Hatchback ini udah dilengkapi yang namanya fitur EPS, ya. Ini coba saya tes handlingnya. Handlingnya juga sudah nyaman teman-teman, ya, sangat nyaman, dan setirnya juga feeling setirnya itu tetap terasa gitu ya, karena dia udah pakai teknologi EPS atau electronic power steering, ya. Jadi setirnya nggak berat teman-teman, ya, seperti mobil-mobil yang lama gitu ya. Mobilnya setirnya sudah ringan karena udah menggunakan mekanisme electronic power steering gitu. Selanjutnya kalau kita ngomongin soal kenyamanan berkendara, ya, kalau kita ngomongin soal kenyamanan berkendara, posisi duduk nih, posisi duduk dari City Hatchback ini juga udah nyaman teman-teman, ya. Kalau dilihat dari segi joknya, ya, joknya itu udah pakai semi bucket. Jadi kalau di bagian samping nih, ya, di bagian samping joknya, di bagian kiri dan kanannya itu ada tambahan sayap teman-teman buat menjaga posisi duduk saya nih, ya. Jadi posisi duduk saya tetap proporsional gitu ya, terjaga oleh di bagian samping sayap kiri dan maupun sayap kanannya nih, karena teknologi bangkunya yang udah pakai semi bucket seat namanya.
Lalu kalau buat dari keluasan ruang kepala atau headroomnya juga sudah cukup teman-teman ya, sudah cukup nyaman. Tinggi saya kurang lebih 175 cm ya, dan saya juga udah mendapatkan ruang kepala atau headroom yang cukup nyaman ya. Dan juga untuk jarak setirnya gitu ya, atau posisi mengemudi juga sudah nyaman teman-teman. Dan teman-teman bisa sesuaikan nih posisi mengemudinya ya, karena dia udah tilt dan teleskopik setirnya ya. Setirnya udah tilt dan teleskopik, jadi tinggal langsung disesuaikan aja dengan posisi duduk teman-teman senyamannya teman-teman Honda Lovers sekalian gitu ya. Lalu kalau kita tes lagi teman-teman ya, kita tes lagi dari segi pengeremannya nih ya, nanti di depan kita tes lagi. Kalau untuk sisi pengeremannya pun sudah sangat baik teman-teman, karena dia udah ada ABS, EBD, dan BA ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman ngerem mendadak pun ya, teman-teman masih tetap bisa mengontrol setirnya ya, karena remnya tidak langsung terkunci teman-teman, seperti layaknya mobil yang tidak ada ABS-nya seperti itu ya. Udah ada ABS, EBD, lalu ada VSA dan HSA-nya juga ya. Jadi nggak takut limpung atau oversteer, understeer ataupun slip gitu ya. Tetap terjaga kestabilan berkendaranya karena ada vehicle stability assist. Termasuk ketika teman-teman berada di tanjakan ya, berada di tanjakan, mobil ini nggak bakal langsung otomatis mundur nih ya ketika teman-teman stop and go di tanjakan, karena dia udah ada hill start assist yang bakal ngenahan mobilnya 1-3 detik gitu ya, untuk memudahkan teman-teman memindahkan transmisi untuk melaju kembali di tanjakan. Nah ini saya coba untuk fitur pengeremannya ya. Buat pengeremannya sendiri saya coba untuk mengerem agak mendadak gitu ya. Nah untuk pengeremannya sendiri juga sudah sangat nyaman teman-teman ya. Meskipun direm secara tiba-tiba atau mendadak, tetap kita masih bisa mengoperasikan setirnya ya, karena ABS dan EBD-nya tadi yang bekerja deh, ya. Nah itu buat keselamatannya teman-teman. Nah itu tadi untuk sensasi berkendaranya teman-teman. Lalu ketika ingin memarkirkan kendaraan ya, juga sangat mudah teman-teman ya, tinggal langsung majukan transmisinya ke posisi R saja. Dan ketika kita memajukan, langsung layar kameranya ya, kamera di bagian belakangnya, kamera mundurnya langsung terlihat di audionya teman-teman ya, langsung terlihat di bagian audionya. Lalu terdapat garis juga di situ ya, garis untuk membantu ya, untuk membantu parkir. Lalu ketika kita mengundurkan kendaraan ya, mau mencari posisi parkir yang benar, dan nanti terdapat bunyi teman-teman ya, bunyi peringatan di bagian belakangnya. Sensor parkingnya akan otomatis bekerja teman-teman ya. Nah itu tadi kesenangan berkendara ataupun driving experience dari the new Honda City Hatchback. Oke Honda Lovers, itu tadi jalan-jalan kita bersama Honda City Hatchback RS yang satu ini. Kesimpulannya, mobil yang satu ini sudah sangat fun to drive teman-teman, karena didukung oleh teknologi mesin yang baru, jadi tenaga dan torsinya menjadi lebih baik lagi. Selain itu, dia juga sudah memiliki fitur-fitur penunjang kesenangan berkendara seperti pedal shift, cruise control, dan juga audionya. Nah, kalau buat teman-teman yang masih belum percaya, bisa langsung menghubungi dealer terdekat kami untuk test drive langsung unit dari City Hatchback RS yang satu ini ya. Nah, buat teman-teman juga yang mau menginginkan atau membeli mobil yang satu ini atau mobil-mobil Honda kita yang lainnya, bisa langsung mengakses link GoPro yang ada di bawah ini ya. Jadi nanti sales konsultan kami yang langsung akan menghubungi rekan-rekan sekalian. Oke, itu aja buat video kali ini. Sampai bertemu di video kami berikutnya.